Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Anyaswari, NIM 18170411107. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bisnis plan yang telah saya buat yang berjudul Underwater Selfie Desa Pemutaran. Adapun latar belakang dibuatnya bisnis ini yaitu Bali merupakan daerah pariwisata yang memiliki beraneka ragam tempat wisata, baik wisata rekreasi maupun wisata alam. Buleleng sebagai salah satu daerah tujuan wisata Bali Utara yang terkenal akan keindahan alam bawah lautnya tentu memiliki daya tarik tersendiri. Grogak atau lebih tepatnya Desa Pemutaran memiliki restorasi terumbu karang yang menggunakan sistem biorok terbesar di dunia. Terdapat lebih dari 100 struktur terumbu karang yang ditanam di lautnya, yang kemudian membentuk kembali ekosistem terumbu karang yang kaya akan ikan hias dan spesies laut lainnya. Maka dari itu, saya membuat bisnis plan Underwater Selfie Desa Pemutaran yang nantinya menawarkan jasa foto dengan keindahan bawah laut Desa Pemutaran. Selanjutnya yaitu gambaran produk. Underwater Selfie Desa Pemutaran merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa yang menawarkan jasa foto di bawah laut, di mana dalam usaha ini tentunya tetap memperhatikan dan menjaga terumbu karang yang ada di laut. Usaha ini melibatkan instruktur dive atau instruktur menyelam yang tentunya sudah berpengalaman dan memiliki sertifikat khusus, sehingga wisatawan yang berkunjung akan tetap terjaga keamanannya. Wisatawan yang berkunjung dan ingin berfoto di bawah laut akan diberikan pengarahan terlebih dahulu, baik itu pengarahan tentang tata cara menggunakan alat diving dan tata cara untuk tetap menjaga terumbu karang yang ada di bawah laut. Setelah dilakukan pengarahan, maka wisatawan atau pengunjung dapat langsung menikmati keindahan bawah laut sambil berfoto. Selanjutnya yaitu gambaran pasar. Yang pertama ada target pasar. Target pasar yang dituju yaitu wisatawan remaja hingga dewasa. Karena usaha yang saya buat ini sekiranya belum bisa dilakukan oleh anak-anak karena harus memiliki kemampuan khusus yang hanya bisa dilakukan oleh wisatawan remaja hingga dewasa. Kemudian yang kedua yaitu strategi marketing. Strategi marketing di sini dilakukan melalui promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, web, dan lain sebagainya. Nah, media sosial merupakan cara terbaik untuk dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Karena bukan hanya wisatawan dalam negeri saja yang bisa melihat promosi yang dilakukan, melainkan wisatawan mancanegara juga dapat mengetahuinya. Selain melalui media sosial, saya juga akan membuat pamflet dan beberapa brosur yang nantinya bisa disebarkan atau ditempatkan di beberapa hotel maupun tempat wisata lainnya yang ada di Desa Pemutaran dan sekitarnya. Selanjutnya, potensi. Potensi usaha yang dijalankan akan berkembang dengan baik melihat objek wisata yang saya tawarkan memiliki daya tarik tersendiri, di mana tidak hanya dapat menikmati keindahan bawah laut yang ada di Desa Pemutaran, wisatawan juga tentunya dapat mengabadikan momen berharga tersebut dalam bentuk foto yang nantinya diambil dengan kamera khusus bawah air. Kemudian, wisatawan dapat memiliki foto-foto tersebut dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Nah, soft copy inilah yang kemudian dapat diunggah ke media sosial berupa Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Dengan pengunggahan tersebut, objek wisata yang kami tawarkan akan lebih dikenal oleh lebih banyak lagi warga net atau warga internet selaku pengguna media sosial. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar dan penetapan target. Jenis usaha yang kami rencanakan bergerak di bidang pariwisata. Segmentasi pasar yang kami tuju adalah masyarakat umum, khususnya generasi milenial yang memiliki cukup budget dan wisatawan asing yang memiliki waktu luang untuk berlibur.
Adapun target yang saya ambil yaitu masyarakat Buleleng terlebih dahulu untuk membantu promosi usaha yang saya jalankan. Nah, kemudian jika sudah cukup terkenal, maka saya akan menargetkan wisatawan yang berkunjung berasal dari berbagai daerah hingga mancanegara. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Bisnis yang kami rancang memiliki keunggulan yaitu bisnis jenis ini masih jarang ditemui dan cukup menarik untuk dilakukan. Selain bisa berfoto, wisatawan juga dapat menikmati indahnya pesona bawah laut yang ada di Desa Pemutaran. Hal itu dapat menciptakan pengalaman baru bagi pengunjung. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Bisnis yang kami bangun merupakan bisnis yang bergerak dalam bidang pariwisata dan dapat dikatakan cukup ekstrim karena dilakukan di bawah laut. Karena itu, ada batasan usia yang kami tetapkan dalam menikmati kegiatan yang kami suguhkan, yaitu mulai dari remaja hingga dewasa saja. Tak hanya memperhatikan dari segi usia, pengunjung yang dapat menikmati kegiatan yang kami tawarkan juga harus memiliki kesehatan mental maupun fisik dan tidak menderita penyakit-penyakit yang beresiko tinggi. Selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Desa Pemutaran memiliki banyak prestasi yang dicapai dari prestasi tingkat nasional hingga prestasi tingkat internasional. Hal tersebut membuat pemerintah tidak segan untuk membantu mempromosikan Desa Pemutaran hingga ke mancanegara. Selain itu, keindahan alam bawah laut yang sudah tersedia membuat kami ingin mengembangkan potensinya sehingga dapat bernilai ekonomis yang tinggi dan secara tidak langsung dapat berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu threats atau ancaman. Ancaman yang dapat terjadi yaitu adanya cuaca yang tidak mendukung seperti terjadinya hujan yang mengakibatkan banjir yang kemudian banjir tersebut akan membawa sampah-sampah yang ada di daratan ke lautan sehingga laut menjadi kotor dan air laut menjadi keruh. Analisis produksi. Yang pertama ada peralatan yang dibutuhkan. Dalam usaha underwater selfie Desa Pemutaran tentu memerlukan alat khusus yang harus digunakan baik oleh pengunjung maupun oleh instruktur. Alat-alat yang dibutuhkan akan disediakan langsung di tempat kami membuka usaha yaitu di Desa Pemutaran sehingga pengunjung dapat mencoba terlebih dahulu alat mana yang dirasa cocok untuk digunakan. Adapun alat-alat yang akan digunakan yang pertama yaitu wetsuit, kemudian wet belt, kemudian BCD, kemudian tabung oksigen, kemudian masker dan fin, dan yang terakhir yaitu regulator. Adapun kapasitas pengunjung yang kami targetkan per bulan yaitu sebanyak 100 orang. Sehingga jika diakumulasikan per tahun, kira-kira sebanyak 1.200 orang akan datang untuk berkunjung. Dalam membangun usaha ini diperlukan modal usaha awal, di mana memerlukan modal sebanyak 45.934.000. Di mana modal ini dibagi menjadi dua, yaitu modal yang berasal dari saya sendiri yang berjumlah 70% atau sekitar Rp32.153.800 dan modal pinjaman sebanyak 30% atau Rp13.780.200. Perhitungan laba rugi yang pertama yaitu pendapatan dan biaya usaha. Pendapatan per bulan diperkirakan mencapai 35 juta dengan biaya usaha per bulan yaitu Rp26.238.659, di mana laba bersih sebelum pajak yaitu Rp8.761.341 dikurang dengan pajak sebesar Rp500.000 sehingga memperoleh laba bersih setelah pajak yaitu Rp8.261.341. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian atau salah kata. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.